Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya Pak, Ya, baik. Eh, Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Bapak. Alhamdulillah, baik Bapak. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, sebelum pertemuan perkuliahan pada malam hari ini, karena teman-teman minta request hari ini ya, jadi saya buatkan jadwal malam ini. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang presentasi, silahkan presentasi. Nanti kita pertemuan ini sampai jam kira-kira setengah sembilan lah ya, setengah sembilan. Kira-kira setengah sembilan selesai gitu ya. Jadi silakan yang presentasi. Tadi Mbak Fitri. Nanti di sesi akhir baru saya akan share daftar hadirnya gitu ya. Daftar hadirnya nanti akan saya share di sesi akhir. Silakan yang presentasi. Bapak, mohon maaf, Mbak Fitri terkendala ini tidak bisa share Ter- screen, Bapak. ya, baik. Terkendala siapa ini yang bisa share screen? Ya, saya jadikan co-host. Ini pada bawa HP semua apa ya? Iya, Bapak, Siapa? pakai HP. Yo, yang presentasi. Latif sendiri. Silakan yang presentasi. Nggak ada yang presentasi ini. Sebentar, Bapak. Ini keburu pada tidur nanti. Ya, sambil menunggu. Ini pertemuan keberapa, teman-teman? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Pertemuan keberapa? Nampak. Enam Bapak. Pertemuan keenam. Eh, jadi ini baru saya masuk baru dua kali ini ya. Dua kali ini, iya dua kali ini ya. Ya karena memang sedang sibuk ini ya mengerjakan LED atau reakreditasi prodi. Sudah ini Mbak Fitri masih terkendala sinyal Mohon atau maaf, enggak? Bapak. Untuk hostnya bisa dialihkan kepada saya, Bapak. Siapa? Mai Satul ya? Nggih. Oke, Mai Satul. Co-host. Sudah saya jadikan co-host. Eh, siapa ini? Oh, Mai Satul ya. Ini saya salah. Mai Satul mana ini? Nah, Mai Satul. Sudah. Silakan Mbak Mai Satul. Bisa enggak?
Sebentar Bapak, Mas. Bagaimana bisa atau enggak? Ini semestinya dipersiapkan ya. Nah, ini harus ganti pakai laptop ya, seharusnya. Tidak bisa Oke. Bapak. Gimana, bisa enggak? Mohon maaf tidak bisa juga Bapak. Tadi di Mbak Fitri memakai laptop juga tidak bisa Bapak. Ya, semestinya bisa. Udah saya jadikan co-host. Itu Bapak apa di laptop saya Zoom-nya itu apa update jadi nunggu dulu prosesnya. Soalnya nggak pernah dipakai. Ayo, kelompok ini, anggota yang lain. Anggota yang lain. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, sudah. Bisa dimulai, Mbak. Oke, Bapak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aidelia Ayu Islamiyati dengan NIM akhir 041, Wigati Ningtyas Utami dengan NIM akhir 048, Maisatul Masumah dengan NIM akhir 065, dan saya sendiri Dika Ageng Pinasi dengan NIM akhir 080. Di sini kami akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu tentang teknik vokal dalam public speaking. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami uraikan yaitu yang pertama teknik vokal, yang kedua teknik pernafasan, yang ketiga yaitu teknik gestur. Yang pertama yaitu teknik vokal yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan seperti pidato dan presentasi tidak cukup mengandalkan kepiawaian komunikasi secara lisan, oral, atau verbal. Public speaking membutuhkan elemen Suaranya enggak masuk, Mbak. public speaking membutuhkan elemen pendukung yang menunjang keberhasilan atau efektivitas. Untuk menunjang public speaking dan presentasi efektif, pembicara membutuhkan vokal terpenting dalam public speaking antara lain yang pertama ada intonasi. Intonation nada suara, irama bicara atau alunan nada dalam melafalkan kata-kata berbeda akan mengandung makna yang berbeda pula. Yang kedua ada aksentuasi atau accentuation.
Yang ketiga ada kecepatan, speed, disebut juga tempo. Jangan berbicara terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Yang keempat ada artikulasi, yaitu kejelasan lagu. Kalimat yaitu perubahan nada suara, hindari pengucapan yang sama bagi setiap kata. Infleksi naik, go up, menunjukkan adanya lanjutan. Menurun, go down, menunjukkan akhir kalimat. Hal penting lainnya adalah selalu gunakan suara asli atau natural. Jangan meniru suara orang lain atau dibuat-buat. Merdukan dengan suara perut atau diafragma, dan hal ini bisa dilatih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya teknik pernafasan. Teknik pernafasan public speaking atau berbicara di depan umum. Jangan sampai ngos-ngosan, kurang nafas, atau tidak mampu mengatur dan mengendalikan pernafasan sehingga nafas pembicaraan habis di tengah jalan. Maka dari itu, berlatihlah agar bisa bernafas panjang dan mampu mengelolanya. Caranya antara lain, nyawa dalam jarak 1 meter berulang kali minimal 10 kali. Tarik nafas sedalam mungkin lewat hidung, lalu dikeluarkan lewat mulut. Pelan-pelan sambil berdesis a, i, u, e, o. Sama halnya olah pernafasan kaum tearawan dalam melatih artikulasi suara sebelum latihan pernafasan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teknik gestur atau bahasa tubuh. Nah, untuk yang pertama yaitu buka lengan pembicara. Yaitu tingkatkan kepercayaan diri saat memberikan public speaking dengan membuka dada dan lengan sambil berdiri dengan postur yang tegak. Membuka lengan agar memberikan kesan welcome. Posisi ini akan membuat pembicara bernapas lebih baik dan sedikit demi sedikit pembicara akan merasa lebih rileks. Untuk yang kedua yaitu memberikan senyum hangat kepada audiens agar pendengar merasa nyaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa senyum adalah bahasa tubuh terbaik untuk mendapatkan hati seseorang atau siapapun. Nah, untuk yang ketiga yaitu memandang mata audiens. Saat melakukan public speaking, artinya pembicara sedang menyampaikan sebuah materi atau suatu informasi yang bernilai kepada audiens. Untuk itu, pembicara harus menatap audiens karena mereka sedang memperhatikan informasi yang keluar dari bibir pembicara. Tidak usah merasa grogi ketika dipandang oleh banyak orang. Perlu diingat bahwa mereka tidak memandang pembicara, akan tetapi melihat nilai informasi yang pembicara sampaikan. Tenang dan stabil, mulai dengan gerakan yang kecil. Dengan cara ini, audiens akan melihat pembicara sebagai orang yang percaya diri dan perlahan akan mulai percaya kepada informasi yang pembicara sampaikan. Untuk yang keempat yaitu jalan mendekat ke audiens. Agar lebih berkesan dan bisa lebih dekat dengan audiens, lakukan gerakan kaki pembicara dan berjalanlah mendekat audiens. Hal ini juga bisa menjadikan teknik presentasi dalam mengatasi rasa gugup. Untuk yang kelima yaitu gunakan gerakan badan yang bervariasi. Cari perhatian audiens dengan menggunakan gestur yang bervariasi. Misalnya gerakan besar atau poin-poin klimaks. Untuk itu, latih gestur dan kepala, tangan, dan jari pembicara. Untuk yang keenam, hanya gunakan gestur yang menunjukkan keterbukaan. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan selalu membuka tangan dan hindari memasukkan tangan ke dalam saku atau menyilangkan tangan di dada yang menunjukkan sikap dingin sebagai pembicara. Lalu yang ketujuh yaitu jawab pertanyaan dengan sedikit pause. Jawab pertanyaan dengan sedikit mengulur waktu ketika ada penanya bertanya kepada pembicara. Cobalah untuk tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Sedikit pause akan memberikan bumbu drama dan membangun interest audiens pembicara. Baru kemudian jawab to the point.
Dan untuk yang ke-8, mengangguk dan mengangkat jempol. Bahasa tubuh yang satu ini menyatakan bahwa pembicara yakin dan setuju atas sesuatu hal dan membuat audiens yakin dengan informasi pembicara. Terkadang perlu menggunakan gestur yang positif seperti mengangguk dan mengangkat jempol. Nah, untuk yang terakhir yaitu tunjuk diri sendiri ketika mengucap kalimat positif. Gunakan kalimat positif ketika mengakhiri presentasi dan jangan sekali-sekali mengucapkan permintaan maaf pada audiens. Pembicara bisa pelajari kenapa dalam... Oh, sudah Bapak. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu posisi sikap tubuh yang dianjurkan dalam public speaking. Yang pertama, biarkan posisi pembicara bebas dari pembicara yang menghalangi publik atau audiens. Yang kedua, berdiri atau duduklah dengan tenang. Yang ketiga, dagu lurus. Yang keempat, dada agak membusung. Dan yang terakhir yaitu jangan terlalu kaku seperti tentara yang sedang berbaris. Tapi juga jangan terlalu santai karena terkesan seenaknya. Baik, dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami batasi 3 pertanyaan. Baik, Mbak Yeni mungkin bisa disampaikan untuk pertanyaan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Anggraini, NIM 103. Di sini saya izin menanyakan mengenai teknik vokal. Di situ tadi kan sudah dijelaskan mengenai beberapa teknik vokal. Mungkin dari kelompok bisa memberikan contohnya, contoh dalam penerapan vokal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Baik, Mbak Mungkin Fitri. dilanjut. Oke, monggo Mbak Fitri. Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya ya, terkait yang slide ke-6 tadi kan disebutkan jangan terlalu kaku. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara atau tips dalam mengekspresikan diri saat melakukan public speaking agar bahasa tubuh maupun mimik wajah kita itu tidak terlihat kaku atau seperti mati gaya. Terima kasih, Mbak. Mohon maaf, bisa diulang kembali Mbak Fitri. Ya, jadi terkait dengan slide 6 tadi yang menyebutkan ada bahasa tubuh kita itu tidak boleh kaku ya dalam public speaking. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara atau tips dalam mengekspresikan diri saat kita melakukan public speaking agar bahasa tubuh ataupun mimik wajah kita itu tidak terlihat kaku ataupun mati gaya. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik Mbak Fitri, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu. Ya, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri yang bertanya tentang bagaimana bahasa tubuh agar tidak kaku dan tips dalam mengekspresikan diri agar tidak kaku. Nah, untuk apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak Idel. Iya, saya ataupun yang pengalaman saya untuk mencoba untuk tidak kaku dan agar gerakannya secara luas itu
ya kita terus berlatih dan kita mempelajari bagaimana materi-materi yang kita sudah baca. Jadi materi-materi yang kita sudah tahu itu kita mengambilnya itu secara intinya saja, bukan kayak kita menjelaskan secara detail seperti yang apa yang kita tuliskan. Jadi secara tidak langsung gerakan tangan ataupun gerakan tubuh itu mengikuti bagaimana cara kita untuk menjelaskan. Seperti itu, Mbak Fitri. Apakah bisa menjawab pertanyaannya dari Mbak Fitri? Jadi menurut Mbak Ida itu kita harus banyak berlatih dan belajar begitu Mbak. Iya, dengan secara tidak langsung kalau kita sudah terlatih dan sudah terbiasa, kita akan secara leluasa untuk kita akan tidak kaku ataupun tidak deg-degan gitu, Mbak Fitri. Iya Mbak izin menanggapi ya. Terkadang kan kita saat tampil di depan umum kan itu Mbak kayak nervous. Nah itu kan kayak kita itu bingung gitu mengekspresikan diri kita. Kadang terlihat terkesan seperti kaku. Nah itu saat kita di depan panggung sendiri cara mengatasinya itu bagaimana Mbak? Ya mungkin sebelum memulai mungkin sebelum kita memulai public speaking itu tadi kita melakukan ice breaking dulu Mbak. Jadi mungkin agar kita tidak merasa kaku dan kita menguasai ruang lingkup dari audiens itu, gitu Mbak. Oh iya berarti perlunya penguasaan panggung terlebih dahulu ya Mbak ya agar tidak terlihat kaku gitu. Iya Mbak Fitri, bagaimana? Ya terima kasih Mbak Ideal atas jawabannya. Ya baik, terima kasih. Baik, di sini saya Wigati Nintias Utami. Di sini saya menggunakan HP dari Khiliatul Aswia karena HP saya ada kendala sinyal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yeni terkait dengan teknik vokal. Untuk pelatihannya itu yang pertama harus mengucapkan huruf vokal dan konsonan. Harus terbiasa dengan latihan seperti kata dan kalimat A, I, U, E, O, A, I, E, U, O. Untuk yang kedua, latihan pengucapan huruf demi huruf yang benar. Yang agak sulit diucapkan seperti huruf V, P, B, M. Yang ketiga, latihan menarik nafas. Yang keempat, relaksasi rahang dan biarkan terbuka. Yang kelima, relaksasikan rahang dan buka lalu hirup napas yang panjang. Yang keenam, latihan menyuarakan bunyi vokal dari nada terendah hingga nada yang paling tinggi. Selanjutnya, latihan nafas dan suara dengan mengucapkan earth. Lalu latihan guman dasar dengan menggumamkan huruf dan latihan menaikkan nada secara teratur dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagaimana Mbak Yani, bisa diterima jawabannya? Mbak Hilya mungkin bisa praktek ya. Gimana kira-kira prakteknya? Iya, Ya nggak apa-apa, Zoom ya, prakteknya yang Zoom gitu. saya seperti Bapak Mbak Hilya. Jadi biar teman-teman yang yang lain juga bisa ikutan. Misal A-nya itu gimana prakteknya itu kan tadi kan teori gitu ya. Nah, teman-teman nanti kan yang dibutuhkan itu adalah praktiknya gitu ya. Coba, nggak apa-apa pakai Zoom, nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman nanti dipraktikkan, ya nggak apa-apa. Nanti ada yang di kafe atau apa tiba-tiba bilang gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ayo dicoba Mbak Helia. Mbak Ari ini, Mbak Ari ini tuh pakai akunnya Mbak Hilya. Oh ya, yo yang berarti yang pemakala bisa dipraktikkan gimana? Latihan Untuk yang vokalnya pertama itu gimana? kita harus, ya Bapak. Untuk yang pertama itu kita harus latihan seperti mengucapkan kata papa, pipi, pupu, pepe. Seperti itu Bapak. Nah, ya teman-temannya dipandu gimana caranya gitu ya. Jadi biar teman-teman ya berusaha berusaha ini ya. Dan teman-teman juga tahu lah
huruf vokal A, I, U, E, O-nya itu harus jelas itu ya. Oke, ya dipandu. Gimana? Baik teman-teman, mungkin kita bisa melakukan secara bersama-sama, melakukan latihan vokal terlebih dahulu seperti A, I, U, E, O. Mari teman-teman. Eh, gini, pemakalah. Yang pertama huruf A dulu. Nah, A itu nanti dipandu, suruh tarik nafas dulu. Terus habis itu bilang A. Nah, nanti yang mandu pemakalah, gitu ya. Jadi langsung jangan langsung A, I, U, E, O ya. Itu enggak ini vokal, itu ya. Oke, yo, silakan dipandu pemakalah. Baik, Bapak, mungkin diawali dengan huruf A terlebih dahulu ya. Seperti tarik nafas dulu, langsung kita buang dan lalu mengucapkan huruf A. Kita hirup nafas, kita buang, lalu bunyikan huruf A. Seperti itu, Bapak. Ayo Teman-teman yang teman-teman. lain di on kan ya, mic-nya di on kan. Jadi saya perlu tahu teman-teman apakah sudah bilang A atau belum gitu ya. A. Oke, yo. Pokoknya malam ini kita seru-seruan ya. Sebenarnya ini kalau kita ketemu offline sebenarnya seru ya. Cuman karena teman-teman mintanya offline gitu ya. Ya mungkin nanti minggu depan pas puasa mungkin kita seru-seruan ya. Kita belajar vokal. Nah, nanti ya bisa dipandu sama pemakalah ini gitu ya. Nah, oke sekarang secara online dulu. Ayo tarik nafas dulu. Tarik nafasnya dari mana? Dari mulut atau dari hidung? Dari mulut. Ada yang dari mulut. Ayo silakan pemakalah. Dari A dulu. A, Kita I, mulai O. dari Ya, A terlebih dipandu. dahulu. Kita tarik nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Lalu kita bunyikan huruf A. Ayo teman-teman, mari kita Dihitung ya. lakukan. 1, 2, 3. Tarik nafas dulu teman-teman. Hirup. Terus dikeluarkan. Terus A. semuanya bilang A bersama-sama. A. Loh, A-nya kok ada yang belum makan ini, belum yang ini, belum makan siang, belum makan malam ya? Gitu Ya, toh, pelit ya. belum, Pak. Belum. Oke, ulangi lagi. Yo, sekarang lanjut ke yang AI, sekarang I. Yo, pemakalah dipandu lagi. Lakukan hal yang sama sekarang kita dengan huruf I. Kita tarik nafas terlebih dahulu. Kita buang dan bunyikan huruf I. Kok, kok malah pada ketawa semua. Yo, selanjutnya huruf apa? Selanjutnya huruf O. Oh, oh gimana? Mulutnya oh gimana? Tunjukkan. O-nya gimana? Apakah O minggem? O. O-nya kita O. Nah, ini malah ada yang bilang wowo ya. O. Ayo, ayo dipandu makalah. Mari teman-teman kita tarik nafas terlebih dahulu. Lalu kita buang dan bunyikan huruf O. Mari teman-teman lakukan hal yang sama. Oh, O-nya kok teman-teman ada yang pelit ya. Oh, gitu ya. Enggak dikeluarin semua. O-nya dikeluarin semua. Ada yang pelit ya. Ya, mungkin karena belum makan malam ya. Habis kuliah nanti makan malam ya. Iya. Yo, selanjutnya A, I, U. E-nya O. udah belum? U-nya belum. Ayo tiba-tiba O, ayo melompat ya. Ayo. Belum. Mungkin huruf U terlebih dahulu kita lakukan. Ayo, Kenapa kok malah
ketawa-ketawa temennya itu. Enggak. Kita tarik nafas terlebih dahulu, lalu Ya. kita buang dan bunyikan huruf E. Ayo Kita teman-teman yuk. 1, 2, 3. Tarik nafas. Terus buang. Terus bilang. Teman-teman pokoknya buang nafasnya jangan lewat yang bawah ya. Harus dari mulut ya. Nah, nanti kalau yang bawah kasihan temannya yang berdua, Zoom berdua itu kasihan nanti. Yo, tinggal 1 huruf lagi. Apa? Ayo, yang belum apa? Udah semua atau belum? Udah. Belum, Bapak. Nah, belum kan? Ayo, yang belum. Ayo dipandu lagi pemakalah. Pemakalah gimana malah tanya temannya. Aduh. Ayo, sekarang huruf terakhir U. Baik, mari teman-teman kita tarik nafas terlebih dahulu, lalu kita buang dan bunyikan huruf U. 1, 2, 3. Teman-teman silakan tarik nafas. Sudah dikeluarkan. Terus bilang U. Loh malah Kok malah kayak yang di kebun binatang ya? Baik. Ayo, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Baik, mungkin bagi teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Mungkin bisa ditutup, Mbak. Oke, baik, Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kelompok berapa? Kelompok 3 atau 4? Ini kelompok berapa? Kelompok 4, Bapak, Oh tapi ya, kelompok dapat 4. Terima materi kasih ya. ketiga. Ya, kita sudah belajar teknik pernafasan dan teknik vokal gitu ya. Walaupun tadi yang bilang kayak orang hutan ya, ada wow atau apa gitu ya. Nah, eh baik teman-teman, sedikit catatan dari saya itu yang pertama adalah penyusunan PowerPoint gitu ya. PowerPoint-nya masih kurang menarik ya. Jadi nanti bisa bisa diperbaiki lagi untuk PowerPoint-nya. Nah, nanti teman-teman di sini sudah pertemuan tentang penyusunan materi belum? Penyusunan materi dalam presentasi belum? Dalam public speaking, penyusunan materi dalam public speaking sudah pernah atau belum materi itu? Belum, Bapak. Oh, belum. Itu Baik. minggu depan. Oh ya, minggu depan. Ah, nah, jadi untuk pemakalah selanjutnya itu nanti PPT-nya dibuat yang lebih menarik lagi ya. Dan tentu teman-teman ketika makalah apa namanya presentasinya melalui Zoom, nah teman-teman tentu harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Dan tadi jedanya lumayan banyak gitu ya. Nah tadi jeda lumayan banyak teman-teman di sini sebenarnya
kekosongan waktu. Nah, teman-teman yang lain seharusnya nanti ini bisa memulai gitu ya, memulai terlebih dahulu dengan ice breaking gitu ya. Walaupun online sebenarnya bisa kita ice breaking bersama-sama gitu ya. Misal tadi aja praktek aja bisa ya, praktek pernafasan ya, walaupun ya ada yang ini ya bilangnya sangat pelit ya. Mungkin ya kurang minum atau nafasnya kurang panjang atau pas dikeluarinnya pas tidak di mulut gitu ya. Nah itu menjadi problem ya kalau online. Nah, gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang lain juga sama. Ketika misal waktu sudah memulai, gitu ya, waktu sudah memulai ya, nanti teman-teman yang lain ya mengisi kekosongan itu. Jangan sampai eh, waktunya menunggu gitu ya, menunggu. Nah, yang lain ya harus pandai mengisi kekosongan. Supaya apa? Supaya peserta juga akan stay gitu ya, tidak tidak pergi kemana-mana gitu ya, stay teman-teman juga eh, nanti biar antusias pesertanya gitu ya. Nah, itu sedikit catatan dari saya. Nah, apabila teman-teman di sini masih nanti dirasa masih kurang untuk teknik pernafasan maupun vokal, kemudian gestur tubuhnya seperti apa, nah itu minggu depan pada saat pertemuan ini nanti bisa kita singgung lagi gitu ya. Jadi minggu depan em, dua apa ya? Yang pertama tentu membahas tentang penyusunan materi itu, kemudian yang kedua nanti kita apa namanya praktek yang pernafasan ini gitu ya, supaya teman-teman belajar gitu ya. Nah, walaupun puasa teman-teman nggak apa-apa ya, praktek ya. Kan hanya tarik nafas dan bilang a i u e o, saya kira itu tidak terlalu membuang energi gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau membawa minum nggak apa-apa ya. Misalnya tega gitu ya. Nah, kalau nggak tega ya nggak usah bawa, kira-kira gitu ya. Nah, itu untuk minggu depan. eh saya kira itu ya sedikit tambahan dari saya. Nah, teman-teman jika memang dirasa bingung membuat PPT yang menarik, teman-teman silahkan mencari di Google. Di Google tinggal search, tinggal dicari free download template PPT. Gitu ya. Nah, nanti misalnya saya berikan salah satu contohnya lah. Contohnya saya download dari internet ini ya. Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Terlihat Bapak. Nah, ini saya contoh ini template dari internet ini. Nah, ini template dari internet tinggal teman-teman rubah gitu ya. Benar, ini saya coba bisa nggak ini? Oh, bentar. Oh, nggak bisa ini. Ini saya coba ini ya. Saya coba slideshow. Ini menunya nggak terlihat di sini. Oh, bentar. Oke, bentar. Di slideshow. Nah, misalnya ini saya nyari di internet. Nah, teman-teman bisa melihat ini ya, melihat contoh PPT-nya. Nah, misalnya dibuat seperti ini. Kenapa? Supaya terlihat agak menarik ya, terlihat menarik gitu ya. Jangan tadi kan polosan gitu ya, polosan kemudian hanya dikasih gambar saja gitu ya, hanya apa template kemudian langsung tulisan gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi dibuat semenarik mungkin. Kenapa? Kenapa harus menarik? Karena ketika kita menjadi katakanlah menjadi pemateri dalam satu event gitu ya. Materinya yang menarik itu nanti akan mendukung kondisi di dalamnya, kondisi di dalam webinar gitu ya. Materinya sudah menarik, tentu nanti audiennya akan tidur gitu ya. Untung malam ini teman-teman tidak tidur ya. Nanti kalau ketiduran kan bahaya gitu ya. Tiba-tiba sudah selesai, belum isi absen misalnya gitu ya. Nah, ini contoh saja.
Nah, gambar-gambar ini teman-teman silakan cari di Google, banyak sekali gitu ya. Nah, template-nya tentu mengikuti, tentu teman-teman harus pandai memilih template yang bagus seperti apa gitu ya. Nah, dan ketika memilih gambar tentu harus disesuaikan. Jangan jangan asal misalnya ini lingkungan keluarga berarti tentang keluarga gambarnya gitu ya. Jangan sampai lingkungan keluarga gambarnya ini tentang petasan misalnya. Nah, nanti ya malah meledak kan gitu ya. Nah, itu perlu disesuaikan. Nah, ini sedikit sedikit contoh saja gitu ya. eh Terkait apa namanya? Pembuatan PPT gitu ya. Supaya PPT-nya menarik gitu ya. Nah, untuk absen sudah saya kirim di cek cek ini ya, chat room ya. Silakan teman-teman isi. Mungkin itu tambahan dari saya. Apakah teman-teman di sini ada yang bertanya, mau bertanya atau tidak? Sudah cukup? Ada yang mau tanya atau tidak? Kalau tidak ada yang tanya, silakan teman-teman bisa di-on-kan kameranya semuanya. Kameranya bisa di-on-kan ya. Di-on-kan dulu kameranya. Ini Mbak Mais Satul ya. Oke. Semuanya sudah di-on-kan kameranya. Nah, kita akan ambil gambar untuk nanti laporan ya. Misalnya nanti ada pertanyaan dari Kak Prodi atau dari apa gitu ya. Nanti untuk laporan. Ini Mbak Mai satu memang ini ya, memang dipindah ini. Dipin nggak ini? Ada apa, Bapak? Ini nampak ya, nampak di layar ya. Oke. Oke. On kan kameranya semuanya sudah. Saya cek dulu. Yo, jangan sampai pas megang selimut, bahaya ya. Soalnya ada yang saya itu kadang nemui tiba-tiba megang selimut gitu ya. Tiba-tiba disuruh ngambil gambar. Oke, saya print screen dulu. Yang pertama, satu, dua, tiga, senyum. Jangan pelit, senyum. Nah, sambil bilang A gitu ya. A. Nah, oke. Yang kedua, sebentar. Tak taruh dulu sini. Oke, sekarang slide yang kedua. Slide yang kedua. Sekarang bilang O. O gitu ya. Satu, dua, tiga. Nah, jangan pas di depan temennya. Nanti kasihan ya, bau ya. Jadi pas bilang oh, nah ini pas ada temannya kan kasihan ya. Apalagi belum sikatan ya. Oke, sudah. Baik teman-teman. Terima kasih banyak untuk mata kuliah public speaking ya. Eh, jadi untuk besok teman-teman silahkan kalau mau ke kampus tidak apa-apa, dipersilahkan gitu ya. Nah teman-teman kalau besok mau mudik ya hati-hati di jalan gitu ya, tetap jaga kesehatan. Karena teman-teman balik ke sini sudah nuansanya sudah nuansa Ramadan. Dan saya ucapkan selamat menempuh Ramadan 1444 gitu ya. 1444 iya ya. Jadi bukan menempuh hidup baru tapi menempuh Ramadan gitu ya. Ya karena saya tahu teman-teman di sini kayaknya ya belum
siap untuk menempuh hidup baru gitu ya. Makanya sementara ya menempuh Ramadan dulu gitu ya. Baru nanti tahun depan baru menempuh hidup baru. Semoga ya. Amin Allahumma. Amin gitu ya. Baik dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pada perkuliahan malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.